Assalamualaikum. Sebuah email bernada putus asa dari seorang muslimah yang ingin mengakhiri hidupnya masuk ke dalam inbox saya. Sejujurnya ini bukan email pertama yang bernada putus asa, dan setiap kali saya menerima, jujur hati saya ikut deg-degan karena saya tidak tahu apakah saya pantas, apakah saya bisa menenangkan, apakah saya bisa memberikan jawaban yang dibutuhkan. Dan saya sungguh berharap bahwa siapa saja yang saat ini mungkin menyimak video ini dan sedang putus asa atau berpikir untuk bertindak nekat, please cari pertolongan, please bicara dengan seseorang, khususnya mereka yang bisa menangani luka di hati, menangani depresi teman-teman sekalian. Please cari pertolongan. Tetapi karena saya sudah menerima email ini, saya akan coba untuk menjawabnya. Dan mulai hari ini insya Allah ada playlist baru di YouTube channel Asma Nadia, yaitu Curhat Asma Nadia. Dan ada cukup banyak buku yang saya tulis dan susun, utamanya yang disertai judul catatan hati, biasanya merupakan kompilasi curhat dari pembaca, di mana pembaca mempercayakan cerita mereka dan mereka berharap cerita itu bisa dibagi kepada banyak orang. Dan ya, judul-judul seperti catatan hati seorang istri, kemudian ada istri kedua, ada catatan hati seorang gadis, catatan hati pengantin, catatan hati di setiap doaku, dan masih banyak lagi. Anyway, mudah-mudahan pembahasan curhat-curhat Asma Nadia bisa memberikan jawaban, tidak hanya bagi yang bertanya, sekaligus kepada rekan-rekan yang saat ini mungkin membutuhkan jawaban. Tetapi sebelum saya lanjut, semoga berkenan untuk subscribe dulu, dan saya tunggu nanti like dan komennya, termasuk jika rekan-rekan memiliki jawaban atau saran kepada muslimah yang curhat ini ya. Saya baca. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan identitasnya karena saya tidak tahu apakah dia memakai identitas asli gitu ya, atau memang memakai alamat email khusus. Judulnya curhat, Mbak, boleh curhat nggak? Saya tidak tahu harus bercerita dari mana. I don't know to whom I should tell everything. I looking for a web or blog but no one responded to me. Jadi sudah mencoba menghubungi atau mengontak web ya atau para blogger, tetapi tidak ada yang memberikan respon. Honestly, saya putus asa dan ingin mengakhiri hidup, but I remember one thing, saya takut masuk neraka karena saya belum memiliki banyak amal baik. Saya hanya merasa bosan, saya benar-benar merasa terpuruk, terlebih dengan keadaan sekitar yang suka menggunjing saya. Barangkali karena saya sangat pendiam. Mereka ingin tahu tentang saya, tetapi yang mereka lakukan hanya membicarakan saya di belakangnya. Saya benar-benar jenuh atas situasi ini. Saya ingin hidup yang baru, saya ingin perjalanan baru, saya ingin tantangan baru. Saya ingin menjadi seseorang untuk orang tua saya. Tetapi menurut saya ini sangat sulit untuk dilakukan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa atau menjadi apapun bagi mereka. Saya hanya membuat mereka bersedih, kecewa, marah. Saya tidak bisa menjadi seorang anak perempuan yang baik bagi mereka. Saya kekanak-kanakan, saya ceroboh, saya pelin-pelan, pendiam, pemalu, awkward. Saya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Intinya saya adalah orang yang lemah dan riku. Mungkin saya terlalu banyak memiliki kekurangan, but what can I do? Do you think I can change my personality? Apakah menurut Mbak Asma saya bisa mengubah kepribadian saya? Jadi sekarang saya hanya menjalani apa yang ada di depan mata. Saya tidak bisa mengeluh, karena mengeluh tidak akan mengubah apapun. Jadi saya hanya mencoba untuk menolong orang tua saya berjualan di pasar, tetapi saya pikir itu bukan passion saya, ya bukan hasrat saya. Sampai saat ini saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk masa depan saya, untuk kehidupan yang lebih baik. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu passion saya ada di mana. Barangkali Mbak bisa memberikan kepada saya beberapa ide atau masukan. Saya tidak butuh jawaban, yang tahu passion Anda adalah Anda sendiri. Kalau saya tahu, saya tidak akan bertanya. Barangkali Anda bisa memberikan masukan supaya saya bisa mengenali passion saya di mana. Saya sudah mencoba bekerja, berjualan, tapi tidak bertahan lama. Ada saja halangannya. Saat saya terpuruk seperti ini, saya sempat berusaha untuk memotivasi diri saya sendiri supaya jadi lebih baik lagi, tapi ujung-ujungnya gagal. Dan akhirnya air mata kembali membasahi kedua pipi saya. Saya tidak tahu.
Intinya adinda kita ini merasa tadi yang pertama tertekan dengan keadaan sekitar, merasa sering dibicarakan di belakang punggungnya, merasa sering digunjingkan. Buat rekan-rekan yang punya perasaan yang sama, yang merasa tertekan dengan komentar, yang merasa tertekan dengan barangkali label yang diberikan oleh sekitar, saya hanya ingin mengatakan bahwa kamu adalah diri kamu sendiri, kamu bukanlah label yang mereka berikan, kamu bukanlah apa yang mereka katakan, kamu yang menentukan seperti apa kamu nanti di masa depan gitu. Dan jika ada tindakan dari sekitar yang barangkali bullying atau misalnya meremehkan atau memandang kita sebelah mata, ingat bahwa pembalasan dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu sukses. Jadi jangan terpaku pada apa yang mereka katakan, toh itu tidak benar, toh itu tidak menggambarkan kamu saat ini ataupun kamu di masa depan. Toh sangat mungkin mereka punya persepsi yang salah tentangmu. Lantas kenapa kamu harus memberikan waktu untuk orang-orang yang membicarakan sesuatu yang bahkan bukan dirimu? Jadi kalau memang bisa EGP, emang gue pikirin, tidak usah pedulikan, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu dan keluarga saat ini, apa yang bisa kamu rintis untuk masa depanmu. Itu saran pertama terkait ya omongan orang-orang di sekitar kita gitu. Karena kita tidak bisa menghentikan orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa mengatur bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mengekspresikan wajah mereka ketika mereka berhadapan dengan kita. Kita juga tidak bisa mencegah ketika mereka berprasangka kepada kita gitu. Jadi intinya tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengatur orang lain agar menyetel sikapnya, ekspresi wajahnya, termasuk kata-katanya kepada kita gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, agar kita terbebas, agar kita tidak terganggu, agar apapun perkataan orang-orang di sekitar kita tidak merusak kebahagiaan kita. Kebahagiaanmu adalah milik dirimu, kamu yang berhak menentukannya. Jadi jangan biarkan orang lain membuat dirimu tidak bahagia dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang menurutmu mereka pikirkan, atau dengan apa yang mereka ekspresikan. Ingat, kamu bukan label yang mereka berikan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait menemukan passion tadi, saya bisa memahami sih gitu, karena kita ingin menjadi sesuatu, kita ingin keluar dari situasi yang ada, kita nggak ingin selamanya terpuruk, tapi kita nggak tahu gitu, kita harus mulai dari mana. Bagi rekan-rekan yang saat ini berada di situasi yang sama, yang saat ini juga bingung menentukan mana passionnya, sebetulnya bisa dilihat dari apa yang teman-teman sukai. Jadi sejatinya bagaimana kita menata masa depan bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama passion atau hal-hal yang kamu minati, hal-hal yang kamu sukai. Kalau pengen tahu apa saja yang kamu sukai, kamu bisa membuat semacam list ya, hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu nikmati, hal-hal yang kamu enjoy mengerjakannya. Kemudian selain itu, ada hal-hal lain mungkin yang tidak selalu menjadi passion kamu, tapi bisa kamu lirik sebagai potensi, yaitu hal-hal yang kamu tidak terlalu suka mungkin, atau kamu bahkan tidak mengacuhkannya gitu, tetapi kamu yang jelas bisa melakukan hal itu dengan baik. Barangkali bukan menjadi passionmu untuk menulis, tetapi kamu bisa menulis. Atau bahkan kamu menulis lebih baik dari kebanyakan orang, lebih baik dari kebanyakan teman-teman ketika di sekolah dulu. Barangkali bukan passionmu untuk ngotak-ngatik komputer, tetapi kamu jago gitu, tetapi kamu pandai gitu melakukannya gitu. Nah, hal-hal ini bisa menjadi alternatif selain passion tadi. Karena dalam hidup pada akhirnya seringkali kita terbentur untuk melakukan hal-hal yang tidak selalu kita sukai, tetapi mau tidak mau harus kita lakukan gitu. Dan bukan mustahil hal-hal yang awalnya tidak kita sukai ternyata kemudian memberikan jawaban atau memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan kita di masa depan. Jadi jangan selalu anti atau jangan terfokus pada passion kita, pada hal-hal apa yang kita sukai, pada hal-hal apa yang kita ingin lakukan, tetapi coba lirik juga hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, tetapi sebetulnya kita mampu melakukannya dengan baik, tetapi sebetulnya kita bisa. Dan sebetulnya teman-teman hanya tinggal membuat dua list ini untuk menentukan bidang apa yang teman-teman akan tekuni. Misalnya tadi ya, apakah akan
beranjak dari hal-hal yang menjadi passion, yang teman-teman suka untuk melakukannya, ataukah hal-hal yang barangkali tidak teman-teman sukai, tapi teman-teman bisa. Jadi lihat apa yang kita suka, kemudian lihat apa yang kita mampu atau kita bisa. Pilih salah satu, atau pilih dua hal dari yang kamu bisa atau kamu sukai tadi, dan kemudian coba diasah, coba ditekuni, coba untuk misalnya mendapatkan lingkungan tambahan atau misalnya pendidikan tambahan jika memungkinkan gitu. Dan saat ini kita bisa belajar ya, khususnya karena pandemi saat ini kita bisa belajar banyak hal dari banyak orang. Ada banyak webinar yang kita bisa belajar dari sana yang bisa kita ikuti. Ada banyak sekali program-program gratis juga gitu. Ada banyak kampus juga yang membuka kursus-kursus pendek gitu bagi siapa saja yang berminat tanpa dikenakan bayaran gitu. Biasanya mereka pakai biaya untuk masuk ya. Biasanya ada biaya untuk mengikuti kursnya gitu, tapi banyak universitas ya, banyak lembaga pendidikan yang di masa pandemi ini memberikan kesempatan itu. Dan kalau kita tidak tahu juga, apa yang kita mau atau apa yang kita bisa, maka teman-teman bisa melakukan uji coba. Jadi ya udah, coba aja melakukan ini, lihat lagi, coba aja melakukan ini. Dan adinda kita tadi sebetulnya sudah mulai melakukan itu. Dan menurut saya ya selama masih belum tahu ya coba aja gitu. Coba lagi karena saya tahu kamu tidak ingin mendengarkan jawaban bahwa yang memahami passionmu adalah diri kamu sendiri, tapi itu jawabannya betul gitu. Dari orang lain ya sebatas Asma misalnya atau yang lain hanya bisa memberikan panduan untuk membuat list misalnya apa hal-hal yang kamu suka. Tentu saja saya tidak bisa menjawab apa yang kamu suka. Hal-hal apa yang kamu bisa, tentu saja saya tidak bisa menjawab itu. Kamu yang harus menjawab apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa gitu. Tapi jawaban itu menuntut pengenalan terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, barangkali kita harus berkenalan lebih dalam lagi dengan diri kita sendiri. Hal yang lain adalah sebetulnya sikap adinda kita ini sudah bagus ya. Artinya pertama takut neraka, tetaplah takut neraka, tetapi tetap juga berharap pada indahnya surga, tetap juga berharap pada ridhonya Allah. Dan di luar betapa besarnya pun ketakutan kita untuk menjalankan kehidupan, tetaplah prasangka baik sama Allah. Dan kalau kamu bingung, kalau kamu resah, kalau kamu gak ada tempat untuk diajak bicara, sujud yang lama, perbaiki ibadahmu, perbanyak zikirmu, minta jawaban sama Allah gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam berbagai urusan, termasuk dalam berbagai pilihan, termasuk juga di saat kamu merasa amat sangat putus asa. Libatkan Allah, minta jawabannya, minta dukungannya, minta kekuatan dari Allah, minta kesabaran dari Allah. Dan menjauh dari Allah hanya akan membuat kita semakin tenggelam dalam hal-hal yang membuat kita putus asa. Jadi ini yang bisa Asma sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak menjawab keresahan adinda kita, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untukmu yang saat ini sedang menjajaki atau sedang menghimpun potensi atau menghimpun minat ya, untuk dijadikan tolakan langkah-langkah ke depan, untuk dijadikan semacam acuan gitu ya, untuk membuat pilihan-pilihan bagi masa depanmu. Satu hal, selama masih ada usia, maka masih ada ruang bagi kita untuk memperbaiki diri, masih ada ruang bagi kita untuk selalu menata langkah, masih ada kesempatan bagi kita untuk sukses, masih ada kesempatan bagi kita untuk memiliki masa depan yang lebih baik selama kita hidup. Terima kasih sudah menyimak Curhat Asma Nadia kali ini. Insya Allah masih banyak kisah yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan, masih banyak curhat dari pembaca. Dan bagi rekan-rekan yang ingin curhatnya dibacakan, bisa mengirimkan email ke curhatasmanadia@gmail.com. Saya akan pilih dan mudah-mudahan satu demi satu bisa dibalas dan bermanfaat. Mudah-mudahan satu demi satu bisa kami respon. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan ingat, ketika kamu merasa putus asa, ketika kamu merasa benar-benar sendiri, ketika kamu tersiksa dengan berbagai pikiran buruk yang dihembuskan setan padamu, maka cepat-cepat cari pertolongan. Entah mengambil Al-Quran, entah kamu memeluk ibu, pandang wajahnya, entah kamu tatap wajah ayahmu yang selalu kelelahan, tatap wajah adik-adikmu, tatap wajah nenekmu, kemudian
cari alasan untuk bertahan. Cari juga semangat, energi baik dari orang-orang, dari teman-teman di sekitarmu. Dari barangkali teman masa kecil, barangkali dari teman-teman aktivis di musola atau di masjid ya, atau karang taruna, atau tetanggamu yang kamu tahu selalu memiliki pikiran positif ya. Cari semangat positif ini, sebab kita sendiri seringkali tidak bisa mengalahkan godaan setan. Tapi ketika kita mendekat, ketika kita membuat ketika kita mencari bubble, ketika kita mencari atmosfer tambahan, atmosfer yang positif, mudah-mudahan atmosfer positif tadi menjadi suntikan yang membuat kita kembali jernih, kembali bisa berpikir positif. Dan saya tidak sedang berbicara narkoba atau apa ya, tapi intinya suntikan spirit ya yang terasa. Ada beberapa orang yang kamu kalau dekat mereka tenang. Ada beberapa orang yang meskipun nggak bertemu, apalagi sekarang para asatidz kita ya, ustadz-ustadz kita banyak memberikan ceramah dan taujih, para ustazah kita banyak memberikan nasihat ya. Simak, cari mereka di YouTube, cari taujih dari mereka, cari nasihat dari mereka. Intinya lingkupi diri kamu dengan hal-hal yang positif, lingkupi diri kamu dengan hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang positif tadi bisa menambah daya tahanmu untuk tidak menyerah, untuk tetap menapaki ujian yang Allah berikan, atau situasi dan kondisi atau takdir yang tidak menyenangkan gitu. Insya Allah kamu bisa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.